Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cantrika Gita Permata dengan NPM 215506110 dari kelas PSDIB. Di sini saya ingin menjelaskan tugas akhir 3 dari praktikum sistem basis data mengenai query dasar. Di sini sebelum kita masuk penjelasan ini query-querynya, kita akan masuk ke command prompt-nya dulu. Nah, setelah kita command prompt, kita akan masuk ke direktori dengan cd exam pp, terus kita ke MySQL, lalu ke bin. Setelah kita masuk, kita akan membuka yaitu mysql.exe, lalu min.u, root, dan min.p. Terus enter, kita minta password, kita nggak usah masukin password, terus kita enter aja. Nah, kita akan masuk ke MariaDB-nya, nah, terus kita akan masuk ke query-nya. Yang di sini ada beberapa query yang sudah saya sediakan, yaitu yang pertama ada menampilkan database. Untuk penampilan database kita bisa menggunakan query ini, show database, kita paste aja, terus enter. Nah, ini database yang ada di localhostku, yaitu ada Cantika, informasi skema, MySQL, informasi skema, phpMyAdmin, sistem travel, dan tes. Nah, setelah itu, dan di sini kita akan membuat database, yaitu di sini membuat dua, yaitu database perpustakaan sama database perpustakaan, lalu kita dengan perpus. Nah, di sini ada create database perpustakaan. Berarti ini kita itu query-nya, create database-nya. Nah, perpustakaan itu nama dari database. Jadi kita basing mau nama database-nya apa. Di sini saya bikin dua, yaitu perpus sama perpustakaan. Terus kita enter. Nah, udah ada. Nah, terus kita akan masuk ke database, masuk database-nya atau menggunakan database-nya, yaitu dengan use nama uh, database-nya. Yaitu di sini use kita akan menggunakan database perpustakaan. Kita enter. Nah, berubah yang pertama yang tadi non, berubah sekarang ke perpustakaan. Nah, selanjutnya di sini itu ada membuat tabel baru. Membuat tabel baru itu di sini ada create table anggota dalam kurung kita aja ya. Kita paste. Nah, ini create table anggota, kita akan membuat table yaitu dengan nama anggota dengan isi yang pertama itu ada nama kolom ID anggota dengan parameter integer, dia akan berfungsi sebagai primary key. Selanjutnya saya menambahkan kolom dengan namanya itu nama dengan tipe data varchar 255. Indeksnya 255. Terus akan nambah juga alamat dengan varchar 255 juga. Terus kita enter, dia akan nambah nambah tabel baru. Selanjutnya kita akan nambah tabel buku. Kita paste, terus ada create table buku, ya nama tabelnya buku dengan isinya ada ID buku, judul, penulis, tahun terbit sama jumlah halaman. Nah, udah, terus kita enter aja. Nah, kita sekarang bikin untuk peminjaman. Create table peminjaman dengan isinya itu nanti ada kolom ID peminjaman, ID buku, ada ID anggota, tanggal peminjaman. Nah, tanggal peminjaman kita tipe datanya date, yaitu tanggal, dan tanggal pengembalian juga date. Terus di sini ada foreign key, itu kita ngeset foreign key-nya yang mana. Kita akan ngeset foreign key, yaitu ID buku. ID buku ini sebagai foreign key yang dengan referensi yaitu pada tabel buku, tabel buku ya, tabel buku dengan nama kolom ID buku juga. Jadi dia menghubungkan ID buku, ID buku. Jadi dia foreign key-nya ID buku itu. Terus kita foreign key ID anggota yang referensinya dari tabel anggota, yaitu dengan nama kolom ID anggota juga. Jadi harus sama. Lalu terus kita enter. Udah dibuat. Terus kita akan create track. Nah, di sini ada create table namanya rak sama ya kita nambahin nama kolom yaitu ID rak sama nama.
Terus kita enter aja, sudah. Habis itu setelah kita udah selesai buat, kita akan show table. Nah, show table ini gunanya untuk menampilkan tabelnya. Show table. Nah, itu kan udah ada buatnya tadi. Um, Table apa aja nih tadi? Anggota, buku, peminjaman, sama rak. Nah, kita berdasarkan anggota, buku, peminjaman, sama rak. Nah, lalu kita akan mendeskripsikan sebuah tabel pada database ini digunakan. Jadi kita akan ngecek deskripsi apa aja sih pada tabel itu. Nah, kita akan coba ke desk anggota dulu. Nah, di sini tadi udah kan, udah kita masukin beberapa field, yaitu 6 kolom, dengan tipe datanya yang seperti tadi. Terus ya, ini nol, boleh nggak kita isi nol? Ya, nah, ID anggota itu nol, nolnya nol, karena dia sebagai primary key itu tidak boleh kosong. Dan terus ada ekstraknya, itu ekstrak untuk tambahan kayak ya extensionnya lah. Terus kita akan ngecek disk bukunya. Nah, itu ada ID bukunya, udah dan segala macamnya. Terus kita ke pinjaman, bisa ngecek pinjaman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada ID buku sama ID anggota, yaitu key-nya mul. Mul itu ya artinya itu sebagai foreign foreign key. Terus kita extract. Nah, extract udah. Nah, seperti ini kita udah ngecek deskripsi dari tabel-tabelnya. Terus kita di sini akan menambahkan kolom pada anggota. Anggota di sini kan ada ID anggota, nama sama alamat. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah kolom, yaitu sebuah kolom dengan nama telepon. Jadi, add alter table, yaitu alter table anggota, di mana pada tabel anggota, itu kita akan menambahkan nama kolom telepon dengan tipe data varchar 20, dengan indeks 20. Dah. Nah, pas kita coba cek lagi pada anggota, tuh kita nambahkan teleponnya dan nambah telepon dengan voucher 20. Nah, di sini kita akan mengubah kolom. Nah, tadi itu mungkin kita salah kan atau apa kita ingin mengubahnya. Terus alter table anggota modify kolom, baru nama tabel nama kolomnya apa, terus voucher sama indeks apa tipe datanya apa. Nah, tadi kan kita 20 20 indeksnya 20. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi 15. Pas kita cek lagi, tuh jadi varchar 15. Terus di sini saya ingin menghapus kolom. Nah, kolom alter table buku, drop kolom jum halaman. Jadi kita akan menghapus kolom jum halaman pada table buku. Tadi kan pada table buku, nah itu kan ada jum halaman. Nah, kita ingin menghapus field yang ini nih. Menghapus ini. Jadi kita akan hapus, terus kita cek buku. Kalau masih ada, udah habis, udah hilang. Terus perubahan nama table. Perubahan nama table. Tadi kan tabelnya itu kita pakai rak. Ini rak. Kita akan mengubahnya menjadi rak buku gitu kan. Jadi ini nama rak sebelumnya, nama table sebelumnya kita ganti menjadi nama nama table yang baru. Nah, pas kita desk rak itu nggak bisa karena rak nggak ditemukan. Kalau kita ngenurak terus ide buku baru ada tuh dengan isi yang rak tadi. Nah, di sini sekarang tadi kan kita udah show database. Nah, di sini kan ada purpose. Tadi kan kita buat dua database, yaitu perpustakaan sama purpose. Nah, di sini saya ingin menghapus database purpose, yaitu dengan menghapus database itu dengan drop database terus nama database-nya apa. Nah, di sini purpose kita akan hapus terus enter. Terus kita coba cek lagi. Nah, purpose-nya udah hilang. Tinggal kita pakai perpustakaan. Lalu kita di sini akan menambahkan data pada suatu tabel. Jadi kan ini ada tabel-tabel nih, dengan tabel-tabel. Nah, kalau kita cek tabelnya, eh, kita cek dalam datanya tuh nggak ada. Baru buat kolomnya gitu kan, fieldnya gitu. Nah, di sini saya ingin menambahkannya, menambahkan datanya. Nah, di sini kita pakai insert into, terus nama tabelnya apa,
Terus nah ini ada ID anggota, nama, alamat, telepon. Nah ini apa yang ingin aku tambahkan gitu. Kalau mana yang ingin aku tambahkan. Nah di sini kamu bisa nggak urut, bisa nama duluan, bisa alamat duluan, bisa telepon duluan, hanya terserah. Tapi di sini untuk kayak fungsinya untuk ngurutin. Nah jadi misalkan ini pada baris pertama ini, pada ini itu untuk ID anggota. Terus yang koma kedua setelah koma itu nama untuk nama kita. Terus untuk alamat ya, untuk alamat habis koma yang kedua ini kita ada alamat. Terus yang ketiga itu telepon. Nah, telepon yang ketiga nih ini. Nah, terus setelah itu kita akan masukkan value dengan terus dalam kurung datanya apa yang mau ditambah. Ya, ini aku menambahkan eh, eh, ID anggota itu kita menggunakan NPM, terus ada ada nama cantik kita Permata, ada Agilang, Aleyusta Safada, ada Charles Gunawan, ada Windy Monica, dan ada Kak Renata Adisti Pratiwi. Nah, alamatnya kita saat samaan aja, yaitu Bandar Lampung, dengan nomor telepon, ya. Nah, di sini saya, lepas di nama saya, itu saya dinulkan. Ya, didulkan, dan yang lain ada isinya. Terus kita enter aja. Nah, ini baru akan ditambahkan. Lalu kita akan nganu buku, tambahkan buku. Nah, ini ya sama kayak tadi ada ID buku, judul penulis tahun terbit dengan nilai value atau nilai yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan judul bukunya apa, penciptanya siapa, penulisnya siapa, terus baru tahun terbitnya. Sudah, terus kita akan peminjaman. Nah, sama itu insert into, ya peminjaman, ya ini apa, udah. Nah, ini satu, yang ini kan tadi ID peminjamannya, ID peminjaman, ini ID bukunya, ini ID anggotanya, terus ini tanggal peminjamannya, pada tanggal peminjamnya pada kapan aja, terus ini tanggal pengembaliannya. Nah, terus kita enter aja, error constraint, foreign key. Oke, ini terjadi kesalahan pada ini penginputan. Ini seharusnya itu 2115, ini karena 55 salah. Nah, kita ganti di sini karena 15 nih. Terus kita copy aja ini, kita paste, kita oke. Nah, udah masuk. Jadi peminjaman pada kita udah nambahin data pada peminjaman, lalu kita akan nambahin pada rak buku. Rak buku ada rak ID rak sama nama dengan nilai ID ini yaitu kita enter. Nah, setelah itu kita akan menampilkan semua data. Setelah ini kan udah kita tambahin, kita akan lihat data-data apa aja gitu. Nih, paste buku, kita anggota dulu. Anggota, tuh yang udah ditambahin. Dan dia kalau di ini akan ngurutin sebelah dari ID anggota yang sebelah kiri. Dari foreign key dia akan ngurutin sebelah kiri, baru ini, baru alamat dan telepon-telepon. Terus kita akan nambahin pas ngeliat ini select select bintang from buku. Nah, artinya select itu kita akan memilih kan, menampilkan apa yang mau dipilih. Nah, kita akan memilih bintang. Bintang itu artinya semua data, terus from dari mana, kita akan menampilkan up dari tabel mana, baru nama tabelnya. Jadi kita artinya ini kita ingin memilih atau menampilkan semua data pada pada tabel buku. Tuh. Terus kita bisa coba peminjaman. Nah, ini peminjaman nih. ID peminjaman 1, 2, 3, 4, 5, terus ID buku 1, 2, 3, 4, 5, sesuai 1, 2, 3 ini, terus ID anggotanya, yaitu dan peminjamannya gitu. Nah, habis itu coba terus kita ke rak, oh salah, rak buku. Nah, ini rak buku yang udah ditambahin datanya 1, 2, 3,
1 novel, 2 kesehatan, 3 hukum. Nah, di dalam nampilin data itu ada seperti ini. Nah, select nama from anggota yang artinya kita akan memilih nama aja kolom nama pada tabel anggota. Jadi kita kan kalau ini kan semua kolom nih, semua data itu ditampilkan. Pagi ini kita akan memilih kolom kolom nama aja dari tabel anggota. Jadi kita akan nampilin nama aja pada tabel anggota. Setelah itu menampilkan data yang memiliki parameter khusus. Parameter khusus. Jadi kita select ID anggota, nama. Jadi kita akan memilih apa yang mau ditampilkan yaitu ID anggota sama nama dari tabel anggota di mana anggota nama itu sama dengan ketika kita permata. Jadi di sini kita itu ingin menampilkan record tertentu dengan kondisi tertentu. Jadi di sini saya ingin menampilkan record pada Cantika Gita Permata aja gitu. Dengan menampilkan ID anggota sama namanya. Terus kita enter aja. Nah, itu kan dengan kondisi Cantika yang memenuhi itu apa dan ketemulah dan ditampilkan ID anggota sama namanya. Selanjutnya itu menampilkan data dengan parameter di antara nilai-nilai. Di antara berarti ya di antara sekian dengan sekian gitu. Di sini kita ingin menampilkan semua dari tabel buku, di mana tahun terbit itu antara 2010 sampai 2020. Jadi misalkan kita ingin menampilkan nih umur atau umur ya, umur tampilkan semua dari mahasiswa di mana umur itu antara 19 sampai 19 sampai 25 gitu. Nah, seperti ini nih, kita ingin menampilkan buku yang berdasarkan tahun terbit yaitu antara 2010 sampai 2020. Kita enter, itu ada The Fault in Our Stars, The Goldfish, dan The Girl on the Train. Nah, ini yaitu tahun terbitnya segini. Kan tadi pada ini tuh ada banyak. Nah, ada yang 99. Nah, ini dia kayak memfilternya aja gitu. Terus ada menampilkan data dengan parameter di dalam nilai. Nah, kalau ini kita milih kondisinya tuh kita milih. Jadi kan ini kita nampilin semuanya, semua data yang ada di anggota, tapi dengan menampilkan semua kolom-kolom ini, tapi dengan syarat itu ID anggota itu tuh yang nilainya itu 2015-061-017 sama yang ID anggotanya itu 2015-061-020. Jadi record yang memiliki ID anggota ini sama ini dia akan menampilkannya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada dua yaitu atas nama Kak Agilang Aliyusta Savada sama Kak Renata Adisti Pratiwi. Nah, dengan alamat dan teleponnya gitu. Terus di sini kita ingin menampilkan data secara berurut. Bisa. Misal kita ingin menampilkan ini kan uh, nampilin misalkan kita nampilin ini kan anggota nih dia kan ngurutin berdasarkan MPF. Nah kita bisa mengurutkan berdasarkan nama ataupun alamat ataupun telepon gitu. Dan di sini saya ingin dari codingan ini saya ingin menampilkan uh, data ini berdasarkan urutan urutan nama secara descending. Jadi kita descending jadi kita enter aja tuh, secara descending tuh yaitu ada dari nama berdasarkan nama jadi ada Kak Renata, Kak Dwindi, Kak Charles, Cantika kita Permata sama Kak Gilang. Nah terus udah setelah itu kita akan menghapus isi data pada suatu tabel. Nah kita akan melihat dulu select ini buku kita rak buku. Kita ingin melihat datanya buku dulu. Nah, di sini kan ada data buku nih. Ini kan nggak terhubung ke foreign, nggak terhubung sama pinjaman. Jadi kayak kurang berguna gitu kan. Jadi kita bisa menghapusnya. Dengan menghapus tabel itu ya dengan menghapus. Pertama kita akan menghapus isinya dulu, yaitu menggunakan truncat table, terus nama tabelnya apa. Ini akan menghapus yang data-data di sini. Di 1, 2, 3 novel kesehatan hukum ini kita ingin menghapusnya kita udah habis itu kita akan coba tampilin lagi
dan empty set karena nggak ada data karena sudah kita hapus. Sekarang kita ingin kalau udah kosong kita ingin menghapus tabelnya. Tabel, nah sudah nih kita udah hapus, terus kita coba show tabel. Apa aja yang masih ada. Tuh, tadi kan ada 3 kan, ada 4 kan, ada anggota, buku, pinjaman, sama rak buku. Nah, karena di sini udah dihapus ya, ya udah hilang gitu rak bukunya. Terus selanjutnya kita akan mengubah data pada suatu tabel. Nah, ini kita akan mengubah tabel. Nah, bisa dilihat pada anggota itu ketika kita bermata itu teleponnya 0 kan karena di set 0. Nah, di sini aku ingin mengupdate-nya. Mengupdate-nya itu ya mengupdate nilainya biar jadi 8000000 ini. Jadi kita update terus nama tabelnya apa, itu kita pakai anggota, terus set, terus nama kolomnya apa. Terus nilainya apa, mau diubah jadi apa. Nama kolomnya apa, terus nilainya apa. Terus kita dari code apa gitu kita ingin ubahnya. Jadi kita akan mengupdate tabel pada kolom telepon dengan nilai 08000000 ini, di mana itu nama sama dengan Cadika Kita Permata. Jadi saya ingin nama ini sebagai syarat ini, terus kita ingin mengubah 0 ini. Terus kita enter, terus pas kita misalkan um, nah select anggota, nah select anggota, kita lihat, nah yang tadinya tadi kayak kita permata itu kan 0, kita bisa ngupdate-nya itu jadi 080000 ini. Selanjutnya itu adalah menghapus data pada suatu tabel. Nah, di sini itu kan kita coba lihat buku, ada buku tadi, kan ada 6 nih. Nah, ada 6. Nah, aku ingin menghapus pada record yang data ke-6 ini, buku ke-6 ini. Nah, kita bisa menghapus data pada suatu tabel itu dengan ini, yaitu delete from, nama tabelnya apa, terus where, nama kolomnya apa, terus nama kolomnya apa dengan kondisi kolomnya apa. Nah, di sini kita ingin delete dari tabel buku di mana ID bukunya itu sama dengan 6. Di mana ID sama buku itu sama dengan 6 ini. Jadi record yang pada 6 ini, ID buku 6 ini akan kehapus. Terus kita enter, udah hilang, terus kita coba show buku, select buku. Nah, hilang yang ke-6. Nah, selanjutnya di sini saya ingin auto increment, nambahkan auto increment. Nah, di sini kita sebelumnya apa itu auto increment? Anggota buku sama pinjaman. Nah, auto increment. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kayak ini nih, ID buku sama ID peminjaman. Sini aja. Ini ID buku 1 2 3 sampai 6, ini juga 1 2 sampai 5. Nah, itu kita kan kalau misalkan mau nambah nih, misalkan datanya udah banyak, itu udah sampai 1000-an gitu. Terus kita lupa kalau mau input kan tadi kita harus input gitu kan. Oh, harus input, kita merhatiin nomor 5, habis itu berarti selanjutnya ini nomor 6 gitu kan ID peminjaman. Nah, biar nggak ribet kayak gitu. Nah, kita ingin nambahin namanya auto increment, yaitu di ekstra ini kita nambahin auto increment. Biar dia setiap kita nambah ini data, kita nggak perlu nambah apa harus nulis ulang gitu. Kita tinggal tinggal nol aja, ketik nol, terus nanti dia akan ngisi sendiri berapa nilainya gitu. Nah, itu kita pakai ini. Alter table, terus nama tabelnya apa, modify kolom, terus nama kolom yang mau dikasih auto increment itu apa, terus tipe datanya apa, baru kita ketik auto increment.
Terus kita enter. Nah, cannot change kolom ID buku itu karena foreign key constraint peminjaman. Nah, kita nggak bisa mengubah auto increment karena ID buku pada tabel buku itu digunakan sebagai foreign key pada tabel peminjaman. Nah, untuk kita agar bisa melakukan kayak modify itu pada foreign key gini, kita harus menghapus foreign key-nya dulu, foreign key-nya. Nah, di sini ada menghapus foreign key pada tabel, yaitu menggunakan ini. Ini terus kita paste alter table, terus nama nama tabelnya apa yang memiliki foreign key-nya itu, terus kita drop foreign key, terus nah peminjaman IBFK satunya tuh kita ambil dari sini. Ini constraint yang ada petik ini. Nah, kita uh, ini samain aja yang ini. Nah, ini ke satu kan, FK1 terus kita enter. Nah, jadi sekarang si apa si ID buku pada peminjaman itu bukan foreign key lagi. Nah, barulah itu kita tambahin auto increment, yaitu auto increment pada buku, yaitu buku ID buku pada buku. Terus kita nambah juga auto increment pada ID peminjaman gitu kan. Terus kita udah. Nah, baru itu kita nambah foreign key-nya lagi kan. Kita tambahin lagi foreign key-nya. Yaitu dengan alter table, nama tabelnya apa, terus add constraint, terus ini nama ininya yang tadi apa, nama ininya yang tadi ini peminjaman satu berarti ini peminjaman satu, apa peminjam yang ininya satu, terus foreign key itu terus ID buku tuh nama tabel nambah kolom pada tabel peminjaman ini, terus kita referensikan, kita hubungkan pada tabel apa, kolom apa gitu. Kita tabel buku dengan kolom ID buku juga harus sama ID buku ini ya, harus sama ini harus sama. Terus kita enter aja. Setelah sudah kita cek 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 teks buku. Tuh, udah ada auto increment-nya, kita cek juga coba peminjaman. Nah, peminjaman auto increment kan. Terus kita misalkan nih, udah aku copy, udah aku buatin ini untuk insertnya atau nambahkan data. Nih, insert into buku, ID buku, judul penulisnya. Nah pas ID buku ini kan seharusnya kita ngelanjutin kan. Tadi kan sampai sampai 5 nih. Seharusnya aku nambahin 6 dan 7. Nah, kita karena udah pakai auto increment, dia akan otomatis kita pakai aja 0, nanti dia akan mau otomatis ngisi sendiri yaitu 6 sama 7. Jadi ini sudah ada selesai, baru kita coba select bintang from. Nah, tuh. Auto increment sendiri kan padahal tadi kita isinya 0. Nah, dia udah nambahin 6 sama 7. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan, uh, penulisan ataupun pengetikan dari penjelasan ini, saya minta maaf dan saya juga ingin berterima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.